Boleh gaya lain? Satu, dua. Oke, thank you. Sama-sama. Reaksi dan sebab mungkin ini mungkin ini film horor beberapa kamu dan kenapa tertarik akhirnya di perjalanan Ini film Zaman dulu sih. horor kelima Frisley. Film horor kelima Frisley. Kenapa tertarik? Karena ini bener-bener gokil menurut aku. Kayak kalau aku pun jadi penonton dan menyaksikan dan membaca semua skripnya dari draft 1 sampai selesai, aku bener-bener kayak gila. Kok bisa ya kakek ini kepikiran kayak gini? Karena sebagai hantu aja, aku cerita sama Marsha kayak, Marsha akan ada film karakternya seperti ini, dan Marsha kayak, kita tidak sejahat itu Frisley gitu. Jadi aku kayak, oh gokil. Dan aku tertarik main di sini karena beda banget dari karakter Frisley. Nah, kamu sebagai orang indigo nih, waktu kamu baca reading scriptnya tuh ada hal aneh gak sih? Hal anehnya itu adalah di sini sosok Chika ini tidak bisa memecahkan satu masalah, sedangkan kalau indigo rata-rata ketika dia sudah menerima kemampuannya, dia pasti mampu berkomunikasi dan menerima itu gitu. Tapi kalau ini bahkan dia sendiri pun nggak berani menjelaskan. Jadi emang ada apa ya, kayak sosok Chika ini karakternya yang terkunci banget lah. Pokoknya susah untuk dia ngungkapin dia seperti apa dan hubungan dia seperti apa sama yang lainnya juga susah. Leslie, bisa dikatakan kamu indigo yang sukses nih ya, yang banyak filmnya. Gimana sih perasaan sendiri? Kalau dibilang sukses banyak filmnya, masih banyak kakak-kakak indigo lain yang jauh lebih sukses kebetulan. Tapi kalau dibilang perasaannya gimana, seneng, bangga sama diri sendiri karena aku tuh adalah orang yang nggak pede. Apalagi aku juga bulan ini ngeluarin buku sendiri, karya tulis sendiri yang akan difilmkan. Tahun depan aku produksi film Marsha dan ditunjuk sebagai produser. Jadi agak challenge banget buat aku yang selama ini mungkin aku latihan acting, mau menjadi karakter yang seperti apa, beda-beda. Tapi kali ini aku bakalan ngedirect temen-temenku mungkin yang main. Aku akan cari lokasinya yang paling serem. Terus aku akan melibatkan sosok-sosok hantu di sekitarku untuk memilih suasana, karakter. Jadi ibaratnya castingnya bukan cuma dibantu sama casting director atau sama aku, tapi di sini ada hantu lain yang nggak bisa dilihat sama pemain gitu. Tapi di umur kamu sekarang kan masih muda nih, kesibukan kamu punya takut hilang selain masa muda nggak tuh main-main Kayaknya udah kehilangan ya. Udah kehilangannya itu adalah sebenarnya kan mungkin seumuran aku tuh SMP SMA tuh lagi seneng-senengnya jalan-jalan hangout sama teman-teman. Tapi aku tuh dari SMP memang sudah dibilang udah jadi program horor, dimana aku udah kerja tuh di Satu Orang Bobo. Aku tuh kerja gitu, aku tuh nyari setan. Tapi kalau di sini aku menikmati prosesnya karena makin kesini aku makin sadar kalau hidup tuh aku ngerasa hidupku spesial dengan aku bisa menciptakan satu hal yang baru gitu. Aku bisa melibatkan orang-orang sekitarku, aku bisa menyampaikan itu dalam bentuk karya, dan aku senang sih aku dikasih kepercayaan sama teman-teman. tapi Rizky penasaran kalau pun ada kesempatan untuk menghilangkan Indigonya. kamu bakal Bersedia lagi. atau udah Kalau sekarang enggak, bukan karena apa ya. Satu, aku ternyata bisa membantu banyak orang tanpa harus in front of kamera. Di depan kamera tuh aku nggak perlu nunjukin, tapi aku bisa ada komunikasi. Yang kedua, aku alhamdulillahnya pernah membantu kasus pembunuhan sahabatku, dimana itu juga akhirnya aku angkat menjadi karya. Alhamdulillahnya lagi, ternyata jadi anak indigo nggak seserem yang aku bayangin dan aku sudah bisa berdamai. Tapi kalau pertanyaan ini ditanyain ke Frisley waktu SMA, aku milih iya. Karena aku sudah pernah diruqyah sebanyak 3 kali. Aku udah pernah diserba apain, dijampe-jampe, dikebangka, diobatin sama lokung, sebagai macamnya itu. Pokoknya hype-up, ikut turun, segala macam. Dan aku semua berdoa, pokoknya aku menyerahkan diri ke Tuhan buat, ya Tuhan, biarin aku bisa hidup normal kayak teman-teman. Melek, ternyata tidak bisa. Dan pada saat aku kehilangan Marsha, ternyata rasanya sakit banget. Jadi aku merasa sekarang udah cukup. Emang tugasnya aku untuk menerima. Dong, kan? Gitu deh. jadi itu Umar ya kamu sini ada obrolan sama yang ya Oh, ada banget. Yang biasanya mungkin aku kayak kerasukan Marsha tuh simple. Kali ini bisa tiba-tiba bahkan adikku, aku dipukul-pukul pakai sapu lidi di rumah. Gara-gara bisa tiba-tiba pada saat mau makan tuh aku kerasukan. Tapi kerasukannya makhluk-makhluk yang sebenarnya sudah pernah dibahas sama Marsha untuk bersinergi lah sama kita-kita di rumah. Jadi, wah banyak banget sih prosesnya yang ternyata dibalik semua cerita yang kita tahu Marsha seperti apa, ada cerita yang belum terselesaikan. Dan itu yang bakalan ditemuin nanti di buku. itu Marsha sama awal Beda buku. tahun ini ada Tahun ini insya Allah dan alhamdulillah ada 2 buku.
di balik Prinsui. Gitu. Tapi kamu masih gift nanti ke Marta sendiri mau dibuat gitu. Kalau gift bingung ya, karena kalau mau ngasih gift dia mintanya selalu syaka-syaka. Kebetulan doi kan hantu. Aku nggak ngasih sesajen dan sebagainya. Jadi aku kayak, oh ya udah terima kasih kalau dia izinkan aku akan menulis. Dan kebetulan Marshanya tuh happy banget. Jadi kayak dia malah kayak, Vishi di tahun itu ada sosok ini, bentuknya seperti ini. Jadi aku sampai beli, pokoknya aku sampai beli alat untuk menggambar, untuk melaraskan apa yang Marsha bayangkan bisa kegambar lagi gitu sama aku. Karena penyampaiannya Marsha itu kan agak beda ya, sampai pemerannya Marsha sendiri Marsha yang nunjuk. Jadi Marsha yang nunjuk, bahkan dia juga udah pernah ketemu lagi tuh sama Marsha. Satu-satunya anak kecil selain Presley yang pernah dimasukin Marsha dia. Tapi kamu main ya, pernah main. Main tuh Presley dong, kalau diganti bingung. Main, tapi memang ini jauh lebih